Umi, saya pernah mendengar bahwa jika suami kita selingkuh maka ia berhutang badan, dan hutang badan itu dibayarkan oleh anak perempuannya. Tidak ada, nggak ada. Masa yang selingkuh bapaknya, yang bayar badannya anaknya? Enggak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siti Komisatun dari Cilengsi. Pernah saya mendengar ya Ustazah, ada penceramah yang menyampaikan bahwa dalam kita bersujud kita tidak boleh menambahkan bahasa-bahasa kita karena akan membatalkan sholat kita. Yang saya maksud ini bahasa-bahasa seperti apa yang membatalkannya? Itu saja. Sholat, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat itu tidak boleh menggunakan bahasa ibu. Sholat itu harus menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau misalnya kita dalam sujud terakhir punya masalah yang kita tidak bisa ungkapkan dengan bahasa Arab, di sujud terakhir dalam hati saja. Karena kalau kita berbicara berdoa dengan bahasa Indonesia, batal sholat kita. Jadi memang harus menggunakan bahasa Arab. Kalau nggak bisa bagaimana? Ya sudah dalam hati. Ada 3 yang harus sama ya dengan Rasulullah SAW itu. Yang pertama bahasanya, yang kedua gerakannya, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu arahnya. Bahasa di situ termasuk zikir dan bacaan yang kita baca ya sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan. Jadi kalau kita pakai bahasa Indonesia, ya Allah gitu, tolong dong, langsung batal. Jadi gimana dong? Ya udah sujud lama, minta dalam hati saja. Karena bahasa Indonesia bisa membatalkan sholat. Bahasa ibu, mau bahasa Sunda, bahasa Jawa, batal. Terus yang bagus bagaimana? Doa-doa yang ada di Al-Quran. Rabbana atina kan ada di dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ada dalam Al-Quran. Doa anak sholat, anak soleh, Rabbana hablana min azwajina ada dalam Al-Quran. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, kan di Al-Quran ada kan doa-doa tersebut. Maka baca doa itu. Doa umur 40 tahun ada juga dalam Al-Quran. Begitu. Jadi hafalkan saja doa-doa yang ada di dalam Al-Quran jika kita nggak bisa bahasa Arab, yang di dalam Al-Quran saja. Jadi intinya bahasa selain Arab itu membatalkan sholat, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mencoba berbuat baik, tapi kebaikan kita mungkin tetangga kita itu belum dapat hidayah kali ya. Jadi tidak ada nilainya gitu saja. Jadi selalu mencari keburukan kita gitu. Itu cara menyikapinya gimana Ustazah? Mungkin itu saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu qadarullah diuji lewat tetangga. Kita anggaplah ujian lewat tetangga itu ringan. Kenapa? Di luar gerbang kita. Nggak ketemu, nggak apa-apa kan gitu. Yang repot kan yang ujiannya itu di dalam rumah. Sekamar lagi sama kita. Itu. Mau lari kemana coba? Gitu. Kalau sama tetangga tinggal tutup pintu, nggak ketemu, selesai. Tapi kalau kita ada di dalam rumah, lewat anak, lewat suami, itu kan gitu. Jadi berarti bersyukur alhamdulillah ujiannya lewat tetangga. Terus yang kedua bagaimana? Kalau kita nggak pengen punya dosa, punya salah, ingat kesel ngeliat dia, jarang-jarang ketemu aja sama dia. Jaga jarak dengan dia, jarangin ketemunya gitu. Kenapa sih harus ada dia? Oh Allah ngirim dia untuk menguji kesabaran kita. Masa di dunia orang baik semuanya? Enggak lah gitu ya. Dibuat, dikirim sama Allah. Dia tidak baik sama kita, itu kan atas izin Allah.
Atas izin Allah, kalau suami baik, anak baik, tetangga baik, ujiannya bisa jadi lewat harta, bisa jadi tempat lain begitu. Qadarullah ujian kita lewat tetangga, dan saya menganggap kalau ujian dari tetangga itu masih gampang lah. Tinggal tutup pintu aja selesai gitu. Doakan gitu. Terus kalau dia punya kesalahan ya kita lagi belajar memaafkan. Belajar memaafkan. Karena tadi ya kita kan pengen di akhlak terpuji. Kalau kita membalas kesalahannya dia dengan kesalahan lagi, kita tambah dosa kan. Ya sudah, jarangin menatap wajahnya saja dan doakan begitu. Allahu a'lam. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam. Nomor 1 nih pertanyaannya, puasa sunnah apa yang nilainya paling tertinggi Ustazah? Puasa bulan Muharram, itu ada hadisnya. Sholat yang paling bagus setelah sholat 5 waktu adalah sholat tahajud, dan puasa yang paling bagus setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Ibu, bulan Muharram kan ada hari Asyura tuh, nah itu maksudnya. Setiap kajian saya niatkan pahalanya buat kedua orang tua yang sudah wafat. Sedekah juga begitu buat orang tua. Terus saya dapat pahala nggak? Dapat lah. Kan yang ngerjain kita, maklum ya, kita kan pedagang ya, ibadah kita kadang-kadang hitung-hitungan. Jadi Imam An-Nawawi kan berpendapat begitu. Ikhlasnya seorang hamba, ibadahnya seorang hamba itu kan ada 3 kelas. Kelas pertama seperti seorang hamba sahaya yang takut sama majikan. Kita pengen ninggalin sholat, takut kan? Nah, berarti level ibadah kita kelas 1. Walaupun baru 1, tapi udah berkelas, udah takut sama Allah. Kedua, menurut Imam An-Nawawi, ikhlasnya seorang hamba itu seperti seorang pedagang. Pedagang mau dapat apa? Untung. Seakan-akan bilang, ya Allah, saya ngaji nih ya Allah, jangan lupa pahalanya ya Allah. Gitu, seakan-akan. Ada pamrih sama Allah, itu berarti kelas 2. Yang paling keren yang mana? Kelas 3. Ibadahnya itu termotivasi atau diniatkan ditingkatkan karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau ibadahnya standar. Kenapa? Terlalu banyak Allah ngasih nikmat kepada hambanya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ibadahnya level kelas 3. Sampai kakinya bengkak ya, kapalan. Padahal sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Paling tinggi itu. Tapi kalau kita naik turun kelas 1, kelas 2, kelas 3 turun lagi, ya memang iman kita kan naik turun. Sehingga model ibadah kita terkadang naik turun juga begitu ya. Kemudian yang selanjutnya, qadarullah, saudara saya ada yang kekurangan. Alhamdulillah Allah titipkan melalui saya. Saya salurkan secara sembunyi-sembunyi dengan cara membantu membayarkan biaya sekolah anak-anaknya. Tapi ibu saya menyarankan untuk memberitahukan agar tidak seperti kita tidak ikut bantu. Oke. Maksudnya ibunya bilang sampaikan saja gitu. Khawatir kalau kita nggak ngasih tahu gitu ya. Itu dia lihatnya kita nggak bantu. Kalau versi saya boleh dua-duanya. Kadang-kadang boleh disampaikan, kadang-kadang tidak. Yang tidak disampaikan itu biar menjadi ibadah rahasia. Tapi kenapa kadang-kadang harus disampaikan agar ada laporan di mata manusia? Kadang-kadang ketika kita melakukan amal soleh itu perlu ada laporan. Niatnya apa? Informasi bahwa saya bantu ya gitu. Ikhlas itu antara kita sama Allah. Tetapi informasi itu kepada manusia. Contoh kita jadi karyawan, bos kita bilang bikin laporan ya. Kita kan nggak bisa bilang saya sudah ikhlas, cukup Allah yang tahu, kan nggak bisa. Kadang-kadang ada hal-hal yang manusia harus tahu juga gitu. Makanya tadi ya boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Kalau untuk biaya sekolah misalnya terang-terangan, tapi ada hal-hal yang lain yang kita sembunyi-sembunyi agar terjaga keikhlasan kita begitu. Baik Ustazah, bagaimana menyikapi saya punya kakak ipar sedang sakit terus dia bicara merencanakan bahwa keluarga besar akan ada perjalanan semua. Kita sewa mobil, qadarullah 1 minggu setelah itu dia meninggal. Apakah rencana dia itu nazar dan bagaimana keluarga? Beda planning, beda nazar. Kalau planning itu bukan nazar ya. Bagaimana kalau besok kita liburan gitu. Kalau nazar itu janji. Kalau saya gitu ya,
dapat ini saya akan begini gitu. Tapi kalau planning, ya planning, kita punya rencana gitu. Itu bukan nazar, jadi berbeda. Maka kalau misalnya sudah dia niatkan, kita jalan-jalan yuk bersama keluarga, itu planning kayaknya. Saya yang sewain mobil deh gitu. Ternyata qadarullah dia meninggal. Ya namanya dia punya rencana, Allah menentukan yang lain. Ya sudah, patungan saja bareng-bareng gitu ya. Assalamualaikum. Saya Ibu Siti dari Cilengsi, saya ingin bertanya, saya sudah memaafkan tapi tidak ingin bertemu dengan orang yang sudah menyakiti dan menzolimi saya. Gimana hukumnya? Gak apa-apa. Perempuan itu kan kalau mau melupakan susah gitu ya. Ingat lagi, yang penting sudah memaafkan. Memaafkan dan melupakan itu berbeda. Kalau maafin dia gak dendam. Kalau melupakan itu kan susah ya. Kalau ngeliat lagi, ya gitu. Ingat lagi, ya gitu. Apalagi kan perempuan itu memang feelingnya tajam. Dan tadi ahli sejarah, kalau dia disakiti itu luar biasa. Makanya hatinya seperti kaca. Hati perempuan itu seperti cermin. Kalau sudah retak itu susah, menambalnya lagi itu susah. Jadi bisa, tapi dia dalam hati udah saya maafkan kok gitu. Tapi kalau ketemu kita kesel lagi. Memaafkan berbeda dengan melupakan gitu. Yang bagus bagaimana? Melupakan dan memaafkan. Ingat saja yang terjadi atas izin Allah. Ketika dia melukai kita atas izin Allah. Bahkan kalau kita mau ekstrim, ketika dia menyakiti kita, ya sebenarnya Allah mau mengangkat derajat kita lewat dia sebetulnya. Cuma kitanya nggak kuat, itu sebetulnya. Jadi ada orang melukai kita, kan lewat dia kita jadi belajar sabar kan. Ya Allah kok dia jahat banget. Lewat dia kan kita belajar kuat. Lewat dia kita dihina, dijatuhkan. Ketika kita sabar, Allah angkat. Seperti bola bekel. Semakin dilempar ke bawah, membalnya langsung tinggi kan. Kalau ada orang yang menjatuhkan kita, sebenarnya Allah lagi mengangkat derajat kita. Tapi kadang-kadang kita bertanya, ya Allah kenapa dia begitu ya Allah. Allah ditanya, ya Allah tahu justru lewat dia, kata Allah. Aku akan mengangkat derajatmu. Tapi sayangnya kamu kurang sabar sedikit. Sedikit lagi aku akan angkat derajatmu. Sayangnya kita tidak sabar. Jadi ujian Allah bisa lewat seseorang gitu ya. Allah mengirim dia, menguji kesabaran kita. Kita cocok atau enggak, kita kuat atau tidak. Kalau kita kuat, perhatikan, semakin banyak yang membenci kita, semakin banyak yang menjatuhkan kita, Allah akan angkat derajat kita setinggi-tingginya. Terus mintanya apa? Ya Allah kuatkan, kuatkan ya Allah. Hamba tahu dia menyakiti hamba karena izinmu. Engkau kirim dia untuk melukai hati hamba ya Allah, karena akan engkau angkat derajatku. Berpikir positifnya apa? Kalau ada orang yang membicarakan keburukan kita di belakang, membicarakan kita di belakang, karena dia nggak bisa berada di depan kita. Kalau dia selevel dengan kita kan ngomongnya bareng, tapi kenapa dia ngomongin kita di belakang? Karena dia nggak mampu melampaui kita. Jadi optimis saja, ya Allah alhamdulillah dia iri sama kita gitu kan. Coba kalau ada orang pinter tidak, kaya tidak, cakep tidak, orang gak ada yang iri. Kalau ada orang yang iri sama kita, yang jahat sama kita kan berarti oh keberadaan kita diperhitungkan begitu. Jadi dia iri berarti alhamdulillah Allah memberikan kelebihan kepada kita. Mudah-mudahan ini mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umi, saya pernah mendengar bahwa jika suami kita selingkuh maka ia berhutang badan. Dan hutang badan itu dibayarkan oleh anak perempuannya. Tidak ada. Gak ada. Masa yang selingkuh bapaknya, yang bayar badannya anaknya? Enggak lah. Enggak ada. Jadi yang berbuat dosa orang tuanya, dosanya buat orang tua. Berapa banyak yang kita lihat ya ayahnya bukan ayah yang baik, tapi kan anaknya hafal Quran, anaknya wanita solehah. Kenapa? Karena dia tahu mau punya ayah yang nggak soleh tuh nggak enak gitu. Maka dia berusaha menjadi anak yang solehah, harapannya agar suaminya juga soleh. Karena orang baik ketemu orang baik,
orang tidak baik bertemu dengan orang tidak baik. Jadi intinya didiklah anak-anak kita sebaik-baik pendidikan. Jika memang ada yang diuji lewat suaminya selingkuh, insya Allah justru anak-anaknya yang akan menyenangkan dia. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, nggak terasa karena sudah jam 11, saya rasa cukup sekian. Jika ada kesempurnaan milik Allah saja, karena Allah maha sempurna. Jika ada kekurangan dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita bertemu lagi bulan depan dengan keimanan yang lebih baik lagi. Kita tutup pengajian kita dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.